Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai Tabipun, salam nih dari Lampung. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena bulan-bulan ini tuh bulan-bulan yang hujan terus, banjir di mana-mana. Tapi mudah-mudahan kita doakan kepada semua teman-teman yang ada di yang kena musibah atau wilayahnya berdampak banjir, mudah-mudahan ya semuanya kembali normal. Oke, alhamdulillah. Jadi kesempatan kali ini ya teman-teman, aku beranikan diri buat ngomong terus di depan kamera, mau belajar buat percaya diri. Ya meskipun aku nggak tahu sih obrolan nantinya tuh kalian suka apa enggak, tapi ya mudah-mudahan ya ada sisi baik dan manfaatnya nantinya. Oke, langsung aja. Jadi aku mau bahas tentang yang pertama itu terkait channel YouTube aku sendiri. Oke. Mungkin nanti ya teman-teman, kedepannya itu channel aku ya ini kan memang channel pemula ya, yang dimana tujuan aku bikin YouTube itu pada awalnya itu iseng. Jadi pada tahun 2017 aku sebenarnya punya akun YouTube ini udah dari lama, dari tahun 2017 itu aku udah memulai nge-YouTube tapi dalam konteks lain ya. Oke, jadi di tahun 2017 lalu aku itu awalnya iseng. Waktu itu aku lulus aliyah yang dimana ujian prakteknya itu bikin film pendek tapi dialognya memakai bahasa Arab. Nah, aku pikir aku punya kenangan nih, punya film, bayar lagi gitu kan. Meskipun waktu proses pengambilannya pakai HP, tapi kan ngeditnya waktu itu kan aku di pondok pesantren gitu kan, belum ngerti tentang aplikasi, maksudnya aplikasi ngedit, bahkan bukan cuma aplikasi, media untuk ngeditnya seperti HP, kecilnya HP atau besarnya komputer itu nggak ada kecuali di lab komputer sekolah gitu kan. Tapi kan sebagai santri nggak mungkin punya banyak waktu luang untuk mengerjakan itu di lab komputer gitu kan, karena kegiatan di pondok dengan di sekolah itu terbatas gitu. Nah, akhirnya aku sama tim aku atau sama kelompok aku pada saat itu izin ke pihak pengurus buat ngerjain tugas tersebut, ujian praktek bahasa Arab, membuat tugas bikin film pendek bahasa dengan dialog bahasa Arab. Akhirnya kita izin buat ngeditnya nih. Setelah proses syuting kita izin ngeditnya ke studio foto, kalau nggak salah itu studio foto Andalus kayaknya, yang ada di Kabupaten Pringsewu, di kota Pringsewu. Nah, di situ kita dibantu mas-masnya untuk ngedit video tersebut yang udah kita ambil sebelumnya. Mungkin kalau sekarang saya udah mulai ngerti tentang video, saya agak malu gitu, kok kayak gitu ya bikin film gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu buat kenangan aja, karena itu kan tugas sekolah ya, belum lah, nggak apa-apa dah. Nah, setelah itu dari hasil video itu aku pengen banget punya aku nih punya kenangan loh gitu, udah bayar gitu. Nah, akhirnya taruhlah di YouTube gitu. Bukan cuma itu, banyak banget, nggak banyak banget lah, ada beberapa video kenang-kenangan baik itu kayak foto slideshow. Tau gak teman-teman slideshow? Ngerti nggak? Intinya itulah yang foto tapi dijadikan video. Nah, itu aku taruh di YouTube. Terus beberapa momen hari santri kalau nggak salah juga, waktu aku mesantren di Darus Saadah Pesawaran, Kabupaten Pesawaran. Nah, itu aku juga taruh di YouTube. Nah, awalnya tuh serba iseng-iseng pokoknya teman-teman, karena tujuannya aku nggak punya HP yang punya memori banyak, jadi ya udahlah aku taruh di YouTube gitu awalnya. Tapi di samping itu, aku sejak punya handphone gitu,
senang banget kalau bikin story, terutama kalau di WA itu kalau video apa ya, kayak apa kayak audio visual gitu. Jadi kayak kata-katanya tuh nggak cuman bikin caption doang gitu, bukan, tapi aku bikin kata-katanya dari kayak semacam puisi, aku tuangkan lewat video gitu maksudnya teman-teman. Nah kayak gitu, jadi aku seneng banget memang nulis puisi gitu. Nggak tahu bakat dari mana, cuman ya aku kalau ada momen-momen yang menurut aku itu menarik, pasti aku bikin puisi. Terus kayak aku lagi suka sama seseorang juga pasti aku tuangkan lewat puisi gitu. Lebay, tapi ya nggak apa-apa lah, setiap orang kan beda-beda. Nah intinya itu lewat situ. Terus ternyata pokoknya aku sering bikin kayak gitu deh. Terus kayak bikin video, basically ya itu video-video biasa. Tapi ternyata pada suatu ketika berjalannya waktu di tahun 2000, seingat aku nih ya, 2000 berapa ya, 19 kalau nggak salah. Nah itu aku masih belum niat buat bikin konten YouTube ya teman-teman ya, masih belum niat. Di tahun 2019 ada seseorang lah bilang kalau kayaknya kamu tuh ada bakat lah, kayaknya kamu tuh ada bakat di video gitu kan, soalnya kamu tuh kayaknya sering bikin sinematik. Aku mikir tuh sinematik apaan gitu kan, aku gak ngerti sama sekali sinematik apa. Terus aku tanya emang sinematik apa gitu. Terus kata dia coba ya cari di YouTube sinematik, video sinematik gitu. Terus pas aku ketik ternyata video sinematik itu kayak apa ya semacam video tapi dia lebih lebih estetik gitu ya teman-teman ya. Nah lebih estetik ya, baik kayak cinematic wedding. Sekarang aku udah ngerti cinematic wedding. Terus apa namanya ya, film-film pendek tapi dibikin kayak sinematik gitu lah ya, pokoknya semacam itu. Nah disitu aku mulai sinematik kayak gitu, tapi aku masih kayak biasa aja. Terus kata dia coba YouTube, kamu juga aktif di YouTube kan, coba kembangin YouTube-nya gitu. Itu di tahun 2019. Aku masih ngerti lah orang, kayak aku cuman iseng-iseng aja gitu niat aku gitu kan, nggak sengaja bikin YouTube gitu kan. Terus akhirnya ya udah, tapi berjalannya waktu aku ngerasa iya juga ya, aku makin lama menyadari bahwa iya juga ya, aku makin lama makin demen sama kayak ginian gitu, mubazir gitu kan. Apalagi katanya YouTube itu kan dapat AdSense gitu kan, dapat duit gitu. Tapi aku sama sekali nggak niat ke situ awalnya. Yang aku pikirkan aku cuma pengen berkarya gitu. Cuma karya zaman sekarang kan memang karyanya banyak cara ya, terutama di media sosial apapun itu juga kita bisa menuangkan karya kita gitu kan. Jadi di situ aku mikir ya juga gitu. Udah Bismillah. Nah kalau nggak salah di tahun 2019 itu bulan November tepatnya, itu aku kayak bikin film pendek awalnya sama anak-anak SD gitu, pas Hari Pahlawan kalau nggak salah. Pokoknya tonton aja lah di YouTube aku ya. Deskripsi linknya ada di bawah ini, insya Allah. Tapi nah di situ aku Bismillah. Terus di komen sama dia, bagus nih tapi pengambilannya ini masih salah nih, masih di komen lah gitu, masih kurang ini kameramen ini. Ya kan aku nggak ngerti itu, aku masih kayak kata dia aku bisa, tapi aku saat aku mencoba gitu masih di komen gitu. Ya orang baru belajar gitu kan, apa salahnya gitu. Tapi ya udahlah, nggak boleh ngambil hati gitu. Aku buat ya udah Bismillah aja lah, pokoknya berjalan aja gitu sampai akhirnya di tahun 2020 aku break. Di tahun 2021 aku benar-benar pengen fokus, pengen berkarya. Ternyata emang asik juga ya di YouTube ya. Apalagi zaman sekarang itu udah pokoknya berkarya lewat media sosial tuh ya nggak ada salahnya gitu. Apapun, kalian mau ngedakwah, kalian mau punya hobi nari gitu, kalian punya tutorial, talents yang lainnya, bermusik, bernyanyi dan lain-lain gitu kan, ternyata bisa dituangkan di YouTube gitu. Hingga akhirnya aku tuh ya sempet beberapa nih, aku semuanya tuh di tahun 2021 aku mulai serius buat bikin konten YouTube. Sampai akhirnya aku setiap mau bikin agenda YouTube atau konten-konten yang mau aku seriusin, aku cat di sini. Kalian tau lah, bagi teman-teman yang udah
lihat YouTube aku sebelum video aku di YouTube sebelumnya, mungkin ada kayak intro ya. Nah di intronya itu ada beberapa konten yang bakal aku wujudin gitu, bukan bakal aku wujudin sih sebenarnya, pengen aku wujudkan, seperti catatan kaum milenial tuh yang aku sosial eksperimen tuh, ada tuh videonya kan. Nah itu aku memang kenapa aku pengen banget ngambil itu, karena ya aku ngelihat channelnya orang kali ya, pertama ya yang orang-orang yang bikin sosial eksperimen kayak gitu. Jadi tertarik juga ke akunya gitu. Terus di rumah juga aku tuh orangnya agak sedikit jahil, sering banget ngeprank orang-orang yang ada di rumah, yang kursus, pokoknya keluarga aku sering banget ngeprank. Jadi ya kenapa nggak aku coba gitu kan, ya kenapa nggak aku coba gitu kan. Nah kalimat itu tuh kalimat yang kayak apa ya bahasanya, kayak kurang prinsipnya nggak sih, sampai akhirnya di titik ini aku bikin channel itu tuh kayak mageran gitu. Cuman sekali atau 2 kali kayaknya aku bikin channel itu, kesininya kayak banyak banget tantangannya gitu, hingga akhirnya aku juga di situ di intro itu aku bikin channel education gitu kan. Terus ada traveling, ada cinematic video, tapi dari kesemuanya itu aku masih belum istiqomah, karena kayak ngerasa, terutama traveling tuh teman-teman, traveling tuh kan butuh banget budget ya budgetnya nggak sedikit, karena kita traveling nggak cuman kita jalan beli bensin terus bayar wisata gitu, tempat wisatanya enggak kan, dan itu pun nggak deket gitu kan, ada jauh gitu, ada tempat-tempat yang jauh gitu, pasti butuh makan juga kan, ya minimal cemilan apa gitu buat menjaga nutrisi dan tubuh kesehatan kita gitu. Sedangkan uang aku atau tabungan aku atau dompet aku lah ya intinya dompet aku tuh ya nggak banyak gitu. Kerjaanku masih, ya aku status masih mahasiswa ya teman-teman ya, doain aja mudah-mudahan segera lulus, selesai skripsinya, masih belum selesai tuh teman-teman, pusing. Terus ya di rumah ya bantu-bantu usahanya ibu, intinya itu masih yang tadi aku sebutin itu konten-konten catatan kaum milenial, education, terus traveling, terus cinematic video. Meskipun cinematic video ini aku sering kayak dapet job gitu ya sekarang ya, alhamdulillah berjalannya waktu yang tadi aku sebutkan itu, sekarang aku juga freelance ya, kadang jadi tukang foto fotografer, terus kadang juga jadi videografer, apapun. Jadi emang kerjaanku freelance banget. Nah terus hingga akhirnya di hari ini, terutama beberapa hari yang lalu lah, aku sempat kepikiran bahwa sebenarnya konten aku ke depannya mungkin nantinya yang keempat yang tadi aku sebutkan itu mungkin bakal jarang ya teman-teman. Nanti kedepannya aku malah bakal lebih ke konten lain, yaitu tentang fashion. Nah fashion nih teman-teman, kenapa aku ambil fashion? Ya kayak yang ada di belakang aku ini, rentetan baju ini adalah usaha kecilnya ibu aku, mama aku tercinta. Beliau itu seorang penjahit pakaian, dan alhamdulillahnya dari dulu, dari aku kecil, dari sejak almarhum ayah nggak ada di tahun 2006, ayah nggak ada, itu alhamdulillah mama punya kemampuan menjahit, jadi untuk menghidupi anak-anaknya dengan menjahit awalnya gitu kan. Nah sampai akhirnya ya namanya kehidupan gitu kan ya, bagaikan roda gitu, jadi berputarnya kemana-mana gitu kan. Jadi mama ya karena seorang ibu hidup mencukupi 3 buah hatinya, jadi kesana kesinilah kerjaannya. Nah terus mama mulai aktif lagi menjahit itu 2015 kayaknya deh, 15 itu setelah aku masuk pondok pesantren di Pringsewu, Lampung. Nah
di situ ya mama kayak bangkit lagi. Banyak orang yang nggak tahu karena memang mama sempat nggak nerusin usahanya itu karena beberapa faktor, hingga akhirnya di tahun itu mama mutusin buat bangkitin lagi usahanya. Mama pokoknya itu perjalanannya di tahun 2015 sampai sekarang alhamdulillah mulai berkembang. Aku juga ikut bantu dari sisi penjualannya, belanjanya, ya bahkan kayak hal-hal kecil ikut ngebantu. Cuman aku kalau untuk menjahitnya aku memang nggak bisa, teman-teman. Untuk menjahitnya aku memang belum bisa, bukan nggak bisa, tapi sekarang masih belajar. Kenapa aku ngambil ini? Karena pada akhirnya aku menyadari sebenarnya ada seseorang juga yang ngomong kalau seseorang itu ya itu bilang kalau kenapa kamu nggak ikut jahit, kenapa kamu nggak ngembangin usaha orang tua kamu gitu. Apalagi zaman sekarang tuh fashion tuh lagi naik-naiknya, nggak putus loh, fashion tuh nggak putus gitu kan. Terus aku ya namanya juga sambil kuliah kali ya, jadi pikiran aku sempit banget. Dan setelah sekarang aku udah mulai ada di titik akhir kuliah, aku butuh kerja gitu kan, aku butuh uang, butuh penghidupan buat diri aku sendiri gitu. Hingga akhirnya aku ya udah bismillah mau ngembangin usaha mama aja gitu. Karena jujur memang usaha mama juga sebenarnya udah bagus, udah banyak orderan dari mana-mana gitu, cuma memang harus dikembangkan. Apalagi gini, aku mikirnya aku belajar banget kehidupan dari mama. Mama itu ditinggal almarhum ayah itu ya cukup ada nama sehingga ya beliau tercukupi kehidupannya. Tapi setelah ayah nggak ada, ya harta yang ayah titipkan ternyata tidak memenuhi kebutuhan yang cukup panjang nantinya gitu. Tapi alhamdulillahnya mama punya kemampuan menjahit, jadi mama bisa ngejahit gitu kan. Di situ aku belajar bahwa ternyata perempuan itu nggak boleh hidup bergantung pada orang lain. Perempuan itu harus bisa berdiri sendiri. Nah, ketika pasangan kita nggak ada gitu, kayak suami mama nggak ada, tapi mama masih bisa gitu kan. Nah, intinya itu aku mikirnya ke situ. Jadi sekarang aku lagi bismillahirrahmanirrahim, mungkin untuk video yang aku upload ini pada malam hari ini, aku mungkin cerita tentang itu aja sih. Cerita kenapa aku mau ngembangin usaha fashionnya mama gitu. Karena alhamdulillah mama udah berkembang, tinggal nanti ke depannya gitu aku yang ngembangin gitu. Karena ya mungkin itu privilege terbesarnya mama yang bisa mama berikan ke aku, selain doa, ilmu gitu kan. Salah satunya juga ini gitu, usahanya mama. Ya mungkin itu aja sih, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Intinya itu, karena baterainya udah mulai kedap-kedip teman-teman. Mudah-mudahan ya bermanfaat lah ya video aku ini. Nanti kedepannya tunggu aja, aku akan bikin video tentang cara menjahit, terus mendesain, menggambar. Karena ada beberapa video ya, karena aku sekarang lagi belajar itu sih. Pertama aku lagi belajar tentang menggambar, memahami tentang anatomi tubuh ya, terus mendesain pakaian. Kalau desain pakaian aku bisa, cuma kalau dituangkan lewat gambar itu aku belum bisa teman-teman, belum bisa. Jadi makanya aku masih belajar sih, dan mentornya sendiri mama sendiri. Meskipun mama nggak kuliah,
Tapi alhamdulillah mama masih mama ada ilmunya lah, meskipun ilmunya mama ilmu otodidak gitu kali ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, intinya itu bismillahirrahmanirrahim. Ya minta doanya aja, mudah-mudahan usahanya aku nanti kedepannya berjalan dengan lancar. Mungkin sekian video curhatan dari aku, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya.